Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama Noni. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Malam ini saya tuh sebenarnya lagi agak struggle karena lagi ngulik-ngulik esainya New Zealand Scholarship, Manaki, dan ternyata cukup banyak juga pertanyaan-pertanyaan. Dan tiba-tiba pingin buat video untuk nge-share ke teman-teman esainya itu pertanyaannya apa-apa aja, dan mungkin ini untuk sharing bagaimana sih struggle-nya mengerjakan esai juga ya. Sebagaimana yang teman-teman tahu, Manaki New Zealand Scholarship ini akan ditutup pada tanggal 28 Februari 2023, yang artinya masih ada waktu sekitar kurang lebih 2 minggu lagi untuk mempersiapkan. Tapi nggak mungkin kan kita apply ke beasiswa dengan waktu yang mepet banget. Misalkan tanggal 28 tutupnya, kita apply di 27 atau 28, itu kan sangat berbahaya gitu. Jadi kita harus bisa membagi waktu kapan sih kita apply atau submit esai kita. Nah, karena waktunya sudah mepet, jadi kita harus kejar deadline, dan saya mau sharing nih esai-esainya apa-apa aja. Nah, setelah teman-teman buat akun di aplikasinya New Zealand Scholarship, teman-teman akan masuk ke bagian esai. Nah, langsung aja kita akan ngebahas esainya New Zealand Scholarship. Esainya New Zealand Scholarship ini dibagi per bagian-bagian ya teman-teman. Jadi per bagian itu ada beberapa pertanyaan. Untuk bagian-bagian esai yang ada di New Zealand Scholarship, yang tadi sudah saya mention ada 4. Itu adalah yang pertama tentang proposed study atau tentang program yang akan kita ambil di New Zealand. Kemudian yang kedua adalah tentang relationship management. Yang ketiga tentang self-drive, dan yang keempat tentang studying overseas. Nah, per bagian-bagiannya ini akan saya sharing apa-apa aja pertanyaannya, dan teman-teman bisa ikutin sampai habis ya. Untuk bagian esai yang pertama, pertanyaan tentang proposed study. Pertanyaan yang pertama adalah, what skill and knowledge do you hope to gain from your proposed study program? Di sini kita diminta untuk menjelaskan keterampilan dan pengetahuan apa yang ingin atau yang kita harapkan dari program studi yang akan kita lamar di New Zealand. Nah, di sini kita harus menjelaskan ya skill-nya atau pengetahuan apa yang ingin kita raih di New Zealand. Di sini karakternya ada 1.200 karakter yang mereka inginkan, cukup bisa menjelaskan lah apa yang ilmu yang ingin kita dapat dari universitas di New Zealand. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah, why are this knowledge and skill important to your country's development? Where possible, you should refer to data and research that supports your achievement. Pertanyaannya adalah, kenapa keterampilan dan pengetahuan itu penting bagi pengembangan negara kamu. Jadi kan ketika kita ngelamar di Manaki Scholarship ini kan kita tuh udah berkomitmen akan mengabdi selama 2 tahun di Indonesia untuk mengembangkan, untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan negara kita, Indonesia. Jadi kita diminta menjelaskan kenapa ilmu itu bisa bermanfaat bagi pengembangan di Indonesia. Dan mungkin selain bermanfaat juga penting ya, kenapa penting ilmu itu. Kemudian kita juga boleh menuliskan data atau riset yang kita lakukan. Kita bisa tulis tuh riset-riset di pertanyaan nomor 2. Dengan menjawab pertanyaan nomor 2, kita mencantumkan data atau riset bila itu memungkinkan ya untuk mendukung statement kita untuk menjawab pertanyaan nomor 2. Kemudian masih di proposed study, untuk pertanyaan nomor 3 adalah, how will you use the knowledge and skill to contribute to the development of your home country? Jadi pertanyaannya ini adalah, bagaimana sih kamu akan menggunakan ilmu yang tadi kamu dapat atau keterampilan yang sudah kamu dapat untuk berkontribusi dalam pembangunan
di negara kita, di negara kamu ya, di Indonesia gitu. Jadi bagaimana nih kita menggunakan ilmu itu, bisa dengan cara A, cara B, dan cara C. Tentunya nih masing-masing berbeda dan punya caranya sendiri-sendiri. Oke. Setiap pertanyaan tadi kita bisa menjawab dengan limit karakter ya teman-teman, karena hanya 1.200 karakter yang mereka inginkan di setiap pertanyaan tadi. Jadi totalnya ada sekitar 3.600 karakter untuk menjawab esai bagian proposed tadi. Kemudian lanjut ke bagian esai nomor 2 adalah relationship management. Di sini berarti kaitannya dengan jejaring, hubungan, koneksi gitu. Nah, di relationship management ini ada pertanyaan besarnya dulu nih sebelum ke dua pertanyaan tadi. Pertanyaan besarnya ini nanti adalah guidance untuk teman-teman bisa menjawab dua pertanyaan di bawahnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah describe a situation that demonstrates your ability to develop new relationships that have been important for your work or study. Kita diminta untuk menjelaskan situasi yang menunjukkan kemampuan kita ini dalam mengembangkan hubungan baru di pekerjaan dan atau di studi kita. Nah, bagaimana nih kita mendeskripsikan cara kita untuk mengembangkan hubungan baru itu? Nah, untuk pertanyaan yang pertama, untuk menjelaskannya, kita tuh pertama diminta untuk mendeskripsikan situasinya. Ini ada 500 karakter, jadi kita disuruh mendeskripsikan dulu nih, situasinya seperti apa. Nah, di deskripsi situasi itu ada notes lagi, catatan yang mereka tekankan. Jadi kita diminta untuk mendeskripsikan kamu itu ditugaskan di posisi apa, terus apa yang akan kamu selesaikan. Jadi kamu tuh lagi di posisi apa dan tugas kamu tuh mau menyelesaikan apa. Kemudian jangan lupa untuk memberikan detail-detail yang cukup ya, informasi yang cukup kepada pembaca agar pembaca ini bisa paham dan mengerti sebenarnya kamu tuh lagi di posisi mana sih gitu. Itu yang mereka berikan catatan di pertanyaan nomor pertama, describe the situation, tentang relationship management. Ya, sudah cukup tergambarkan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, ini masih ada hubungannya ya dengan describe the situation tadi. Pertanyaannya adalah, what actions did you take to develop the relationship? Jadi aksi apa sih yang kamu lakukan atau kegiatan apa yang kamu lakukan untuk mengembangkan hubungan tadi yang sudah yang kamu jalin di pertama tadi. Nah, ada catatan di pertanyaan nomor 2 ini. Seperti tindakan spesifik apa yang kita ambil dalam situasi atau tugas tersebut. Ya, jadi aksinya apa. Kemudian hal spesifik apa sih yang kita lakukan. Jadi nggak dispesifikin nih teman-teman. Jadi langsung ke tindakannya ya. Dan kemudian kita bertanggung jawab di posisi mana. Itu harus dispesifikkan. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah mengapa kamu mengambil tindakan itu. Gitu. Itu jadi notes-nya adalah poin-poin tadi harus tergambar atau terjawab dalam pertanyaan di nomor 2 terkait aksi yang kita lakukan untuk relationship management. Lanjut ke bagian esai nomor 3 adalah self-drive. Nah, self-drive ini yang membuat saya struggle nih teman-teman. Mungkin teman-teman juga ya yang lagi buka laptop, ngelihat soal dari atau esai dari New Zealand ini terkait dengan self-drive. Apa sih pertanyaannya? Ya, kita lihat. Untuk pertanyaannya ada 3, teman-teman. Pertanyaannya ada 3. Untuk pertanyaan generalnya adalah, describe a situation when you have to motivate yourself to achieve without any prompting from family, friends, or others. Nah, ini nih yang agak sulitnya nih teman-teman, bagi saya. Jadi kita diminta untuk menjelaskan situasi yang dimana kita ini saat itu sedang memotivasi diri sendiri untuk meraih sebuah prestasi atau meraih sebuah goal tanpa adanya dukungan dari keluarga, teman, dan lain-lainnya. Nah, kita diminta untuk mendeskripsikan itu, bagaimana sih keadaannya ketika kamu mau meraih sesuatu hal tapi kamu gak didukung nih sama teman-teman, keluarga yang ada di sekitar kita. Kemudian di breakdown untuk ketiga pertanyaan. Yang pertama adalah describe the situation. Describe the situation ini catatannya hampir sama dengan yang di atas. Jadi kita diminta untuk mendeskripsikan tugas kita apa, terus apa yang sedang kita selesaikan, dan berikan juga
detail-detail yang cukup untuk dibaca oleh yaitu admisi beasiswa pastinya. Nah, di sini karakternya ada 500 kata. Ini cukup pendek sebenarnya bagi saya. Ternyata ketika ngedraft itu kurang gitu. Mungkin nanti kata-katanya bisa lebih diperjelas lagi dan to the point lagi. Kemudian setelah mendeskripsikan, di pertanyaan yang kedua kita diminta untuk menjelaskan aksi apa atau kegiatan apa yang kita lakukan, yang kita putuskan, yang kita ambil untuk memotivasi diri kita sendiri. Tuh. Jadi ini masih ada hubungannya dengan yang describe the situation ya teman-teman. Ketika teman-teman mendeskripsikan posisi teman-teman mau meraih sesuatu dan tidak ada dukungan, maka untuk pertanyaan kedua ini tuh aksi apa yang teman-teman lakukan ketika nggak ada dukungan, terus untuk memotivasi diri kita, apa sih yang kita lakukan gitu untuk memotivasi diri kita gitu. Jadi bisa tergambar ya teman-teman. Dan di sini karakternya diminta 750 karakter, jadi cukuplah sepertinya untuk mendeskripsikan aksi yang akan kita ambil ya untuk memotivasi diri kita. Untuk pertanyaan nomor 3 adalah what was the outcome? Nah, ini nih, outcome-nya ini apa? Nah, namun di outcome ini, di nomor 3, ini ada lagi nih catatannya teman-teman yang harus kita perhatikan. Catatannya adalah what was the outcome of your actions? Di outcome itu dampak, manfaat, atau perubahan dari aksi kamu itu apa? Yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi ketika kamu melakukan hal tersebut? Kemudian bagaimana hasilnya atau bagaimana akhirnya? Dan juga kita harus menjelaskan apakah kita berhasil nih meraih apa yang kita inginkan tadi, apa yang coba kita raih tadi dengan tanpa dukungan dan lain-lain gitu. Terus yang paling penting adalah pelajaran apa yang kita ambil dari aksi tersebut. Wah, cukup greget juga karena dalam satu pertanyaan kita harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil lagi nih gitu. Jadi sebenarnya tuh guidance kita juga ya dalam menjawab esai yang di outcome gitu. Nah, untuk yang pertanyaan nomor 3, untuk yang self drive ini ada 500 kata. Semoga cukup karena sebenarnya saya masih kosong di situ karena masih tadi itu struggle banget untuk yang self drive. Saya baru ngedraft yang describe the situation karena saya agak bingung nih apakah untuk yang self drive ini aksi itu atau situasi itu yang sudah lampau atau yang akan kita temui nanti ke depan. Jadi kita kayak menspekulasi gitu lah. Jadi pilihannya tuh yang sudah terjadi atau yang kita bisa menspekulasikan gitu. Menspekulasikan. Nah, karena saya bingung, saya tuh kemarin berinisiatif untuk bertanya kepada salah satu awardee New Zealand Scholarship. Dan saya bertanya nih tentang self drive ini tuh sebenarnya inginnya apakah dia yang berhubungan sama jurusan kita yang dan menceritakan kondisi kita yang lalu, atau boleh mendeskripsikan untuk umum, pencapaian umum ya, bukan terkait dengan jurusan yang akan kita ambil gitu. Saya kan mikirnya ini harus berhubungan nih sama jurusan yang mau saya ambil, misalnya saya kan mau ambil HR gitu. Nah, apakah ini ada hubungannya dengan apakah saya harus menceritakan kondisi saya ketika struggle di HR gitu, atau secara umum. Dan ternyata saya mendapat jawaban bahwa bisa dua-duanya teman-teman. Jadi bisa sesuai sama jurusan yang akan diambil, atau bisa juga menjelaskan yang ada hubungannya dengan apa yang akan kamu lakukan di kemudian hari jika hal itu terjadi gitu sama diri kita. Kemudian saya balik lagi ke esainya, saya lihat dan perhatikan lagi nih pertanyaannya ya teman-teman. Karena saya lihat di sini pertanyaannya itu adalah past tense. Jadi pertanyaannya what action did you take? Terus what was the outcome? Jadi kan pertanyaannya past tense tuh, dan saya mikirnya adalah ini pertanyaannya pengalaman yang kemarin yang sudah terjadi gitu. Jadi saya harus merefleksikan lagi kan, saya apa nih saya punya struggle ketika saya nggak didukung. Struggle-nya saya adalah sebenarnya saya kan didukung sama keluarga, sama teman keluarga gitu. Nah, karena pertanyaan di sini tidak didukung, jadi saya harus merefleksikan lagi lebih dalam lagi terkait topik yang mau saya ceritakan kepada New Zealand Scholarship gitu. Nah, itu yang struggle-nya sih di sana. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ya dan bisa menjawab pertanyaan di self drive ini.
Kemudian untuk esai bagian keempat tentang studying overseas, nah ini lebih cukup melegakan karena agak mudah lah untuk dijawab. Untuk pertanyaan yang pertama adalah tell us why you select New Zealand as a place to study. Kenapa kita memilih New Zealand untuk sebagai tempat belajar kita? Nah, otomatis untuk pertanyaan kenapa kita study di New Zealand, pastinya ini bukan pertanyaan yang dijawab dengan klise. Yang misalnya kita jawabnya New Zealand itu universitasnya ranking sekian gitu ya. Pasti teman-teman sering mendengarnya. Tapi setidaknya lebih diulik lagi terkait pertanyaan kenapa kita mau ada di New Zealand. Syukur-syukur kita menemukan hal unik yang bisa kita angkat dan kita tulis di esainya, sehingga itu menguatkan kita bahwa kita itu memang benar-benar mau belajar di New Zealand. Nah, pengalaman saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kenapa study di UK, kenapa study di New Zealand, itu biasanya teman-teman lebih baiknya dikaitkan dengan jurusan yang mau kita ambil. Jadi kita kulik lagi, misalnya kita mau ambil di HR, nah saya bisa mengatakan bahwa saya bisa cari-cari tahu HR di New Zealand gitu, apakah program studinya yang terbaik di New Zealand, kemudian lebih ke pembelajaran berdasarkan research, itu seperti di UK kan mereka itu adalah pelopor pembelajaran berdasarkan riset ya untuk HR-nya. Nah, saya harus kulik lagi di New Zealand ini apa yang berhubungan sama jurusan saya gitu, ataupun yang lain-lainnya teman-teman bisa kembangkan sesuai kebutuhan. Dan untuk yang pertanyaan kedua adalah if successful, what specific things will you do to prepare yourself to move to and overcome the challenge of living and studying in a different country? Oke, ini lebih ke bagaimana kita nanti bisa mengantisipasi kalau kita alhamdulillah sukses aplikasinya dan belajar di New Zealand, apa yang akan kita siapkan. Mulai dari persiapan diri kita untuk pindah. Oke, itu yang pertama. Kemudian overcome the challenge, menghadapi tantangan-tantangan. Kita berarti udah harus bisa menspekulasikan ya. Jadi kita riset dulu lah gitu. Dan juga saat tinggal. Jadi tantangan saat tinggal di New Zealand dan juga belajar di New Zealand. Dan otomatis karena ada di New Zealand pasti itu di negara yang berbeda. Nah, kita juga harus menjelaskan itu di negara yang berbeda apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk pertanyaan studying overseas ini, masing-masing pertanyaan tadi itu diminta 1.200 karakter. Cukup banyak teman-teman untuk menjelaskan kenapa kita mau ke New Zealand dengan 1.200 karakter, terus apa persiapan kita dengan 1.200 karakter juga cukup untuk bisa kita explore lah lebih banyak. Nah, teman-teman, itu tadi esai-esai yang ada di New Zealand Scholarship Manaki yang akan ditutup pendaftarannya di tanggal 28 Februari 2023. Teman-teman yang juga lagi mempersiapkan esainya Manaki New Zealand Scholarship, semangat ya teman-teman, dan semoga gambaran-gambaran tadi, sharing-sharing tadi bisa membantu dan bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman juga lagi struggling, teman-teman bisa sharing juga di sini di kolom komentar, nanti kita bisa sharing-sharing. Dan teman-teman jangan lupa, karena New Zealand Scholarship ini sangat kompetitif teman-teman, jadi kita bisa lihat karakteristik aplikan yang mereka terima itu seperti apa, sudah ada di website, dan common error yang dilakukan oleh aplikan-aplikan yang gagal. Nah, jadi sebenarnya sudah sangat jelas banget ketika kita baca di websitenya, mereka tuh cari penerima beasiswa yang seperti apa karakternya. Jadi semoga teman-teman bisa berhasil, dan pastinya niatan kita untuk sekolah dengan beasiswa New Zealand ini akan berdampak nanti bagi Indonesia. Pastikan dalam hati ya, kalau menulis esai itu sebenarnya sudah memberikan manfaat yang sangat besar dalam diri kita. Kita bisa mengerti kemampuan kita, kemudian tujuan kita apa, membuka lagi pengetahuan, dan meluruskan lagi niat kita untuk apply beasiswa. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga terus sehat dan semangat. Keep studying ya teman-teman semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.